Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini adalah lanjutan dari pembahasan yang video pertama, yaitu yang video pertama mengenai tentang Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, dalam video yang kedua ini adalah penjelasan tentang radikalisme agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah globalisasi dan radikalisme politik agama. Nah, seperti yang kita ketahui, globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran dalam pandangan dunia, produk, pemikiran, ataupun aspek-aspek kebudayaan. Dengan berjalannya globalisasi di dunia yang masif ini, tentu saja semua perubahan yang terjadi akan dibawa pada kehidupan sosial masyarakat. Globalisasi ini memberikan implikasi pada proses pembentukannya radikalisme berikut. Pertama adalah strategi ekonomi politik internasional yang membentuk ekonomi global. Yang kedua yaitu tentang perspektif sosiologi radikalisme agama kaum muda. Fenomena radikalisme di Indonesia sampai sekarang masih hangat diperbincangkan dan menjadi masalah serius dari berbagai kalangan. Jika kita melihat sejumlah lembaga survei menunjukkan Indonesia masih menjadi lahan subur bagi produksi dan reproduksi ideologi radikal yang memungkinkan selanjutnya ini menjadi ekspansi organisasi atau jaringan radikalisme. Yang ketiga tentang radikalisasi pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun yang rohani. Menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi kepada Allah dan juga sesama manusia dan alam semesta. Yang keempat adalah pandangan Islam tentang kekerasan dan terorisme. Islam adalah satu bentuk turunan kata dari akar al-Islam yang mengandung pengertian pokok damar atau selamat. Jadi Islam adalah agama perdamaian, agama yang memberikan keselamatan pada pengikut-pengikutnya, yang memberikan cinta kasih jauh dari semangat kekerasan. Prinsip kasih sayang ini juga dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, seperti yang tercermin dalam berbagai bentuk hadis Nabi. Adapun yang disebut sebagai jihad menurut agama Islam adalah sebagai penyempurna segenap ibadah. Karena jihad itulah tiang ibadah sebagai perwujudan dari cinta kasih kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Penjelasan yang selanjutnya adalah metodologi studi Islam Indonesia. Secara etimologi, metodologi itu berasal dari kata metode yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Nah, sedangkan secara sederhananya itu metodologi adalah ilmu tentang cara, atau menurut Ahmad Tafsir, metodologi adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian secara umum tentang metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Hingga saat ini umat Islam di Indonesia ini masih banyak yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang bersifat sempit. Kekeliruan ini disebabkan karena pendidikan hanya menekankan pada aspek ibadah, fikih, dan Al-Quran saja.
itu pun diajarkan hanya menurut satu madhab saja gitu. Signifikasi studi Islam Indonesia adalah mengubah pemahaman dan penghayatan ilmuwan masyarakat muslim di Indonesia, sehingga satu, bentuk formalistik keagamaan Islam ini diubah menjadi bentuk agama yang kosmopolitan. Yang kedua, sikap eksklusivisme diubah menjadi sikap universalisme. Yang ketiga, melahirkan masyarakat yang hidup toleran dalam masyarakat yang heterogen. Terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai materi studi Islam Indonesia yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.